Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan podcast memperingati Hardiknas oleh Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Tema kali ini kita akan membahas salah satu karakter, yakni ramah. Ramah dalam artian baik budinya, tutur katanya yang lemah lembut terhadap orang, dan implementasinya nanti di dalam pergaulan anak itu disukai gitu ya. Jadi kehadirannya itu selalu ditunggu-tunggu karena anak tersebut ramah gitu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh pembicaraan kita, bincang-bincang kita, saya akan memperkenalkan dua narasumber yang tentu saja tidak asing dalam dunia pendidikan, yakni Pak Ardian Mandela SPD selaku guru konseling dan Pak Busyrallah Hanif SHI selaku guru agama. Terima kasih Bapak-bapak telah meluangkan waktu di kegiatan kita. Pak Hanif dan Pak Mandi, ini masih hangat ya, jadi perbincangan. Ini sempat viral juga ini video seorang guru yang menegur peserta didik ya, siswanya peserta didik ketika ujian. Peserta didik tersebut malah bermain HP ya. Kemudian dia ditegur oleh gurunya dan pergi begitu saja ya, sembari memukul pintu ya, keluar gitu ya, memukul pintu keluar gitu ya. Seolah ya peserta didik tersebut tidak suka gitu ya ditegur gitu ya. Ya, tidak suka. Nah, berkaca dari pengalaman tersebut, faktor apa ya yang menyebabkan terjadinya degradasi akhlak? Saya mana? Silakan Mandi dulu. Oke, kalau menurut saya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal itu adalah faktor dari lingkungan keluarganya atau pola asuhnya. Karena dalam teori perkembangan menurut Bandura, manusia itu belajar dari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Nah, dari sini pertama kita melihat ketika anak lahir yang ditiru adalah, untuk contohnya adalah orang tuanya. Ketika dia belajar berbicara, mengeluarkan kata-kata, itu belajar dari orang tuanya. Maka di sini kalau untuk faktor internalnya, orang tua itu berperan sangat penting untuk menciptakan karakter seorang anak. Bagaimana anak ini menjadi orang yang bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, mengajarkan tata krama, adab, itu dimulai dari keluarga. Ya, karena untuk kehidupan di era modern sekarang ya, itu banyak sekali sih, terkadang banyak pola asuh orang tua yang salah terkait ke mendidik anaknya ketika dia berumur balita ya, bayi dan sampai balita, di mana di masa itu bayi dan balita itu lagi merekam atau melihat, menangkap apa saja perilaku dari orang tuanya, perilaku dari orang lain yang dia lihat, dia tangkap, dia rekam. Nah, di sini terkadang orang tua zaman sekarang ketika anaknya menangis itu langsung dikasih HP gitu kan, terkadang biar diam nih, nangis kita dikasih HP. Padahal tanpa kita sadari ya, dan balik lagi teori tadi, terkadang apa yang disampaikan dari HP, apa yang anak dapat itu langsung terekam. Nah, seharusnya dari situ kita belajar bahwa karakter itu diciptakan langsung dari dia meniru. Nah, peran penting banget untuk orang tua. Karena apa? Karena umur 0 sampai 7 tahun itu ada golden age atau umur emas, ketika anak-anak sangat mengambil atau menerima rangsangan dari
orang lain. Nah, di sini kebanyakan kita tahu ketika anak-anak megang gadget, ya kan, contoh nangis. Jadi dampaknya adalah ketika anak itu menangis, yang dicari, yang diminta adalah handphone, bukan orang tuanya. Nah, mungkin itu untuk dari internalnya. Kalau dari eksternalnya itu mungkin banyak dari ini ya, balik lagi ke sosial. Nah, ketika dia tidak dibekali dari orang tuanya ilmu tentang bagaimana bersosialisasi dengan orang lain dengan baik, maka ketika dia bertemu dengan orang, dia tidak punya pendidikan atau arahan dari orang tuanya untuk memilih teman mana yang baik untuk dia temani atau dia untuk bersahabat. Nah, terkadang anak-anak itu kalau dia tidak, apalagi anak remaja ya zaman sekarang ya, dia lebih banyak ketika dia merasa tertekan, dia tidak merasa puas terhadap orang tuanya, apalagi zaman-zamannya umur-umur anak remaja ini rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin apa ya, dia pengen tahu, oh ini bagaimana, dan dia bertanya kepada orang tuanya, dia tidak puas, maka dia akan beralih ke orang lain. Nah, yang kita takutkan adalah dia tidak mendapatkan jawaban atau ketemu dengan orang lain yang bisa mengedukasi anak tersebut. Ya, tidak ketemu dengan orang yang tepat gitu ya. Nah, contohnya dia bisa meniru anak-anak yang nggak tepat tersebut karena menurut dia yang memberi waktu lebih daripada orang tuanya. Nah, mungkin itu kalau dari saya. Mungkin dari Pak Hanif ada tambahan? Apa yang dikatakan Pak Mandi ya, sedikit aja menambahkan apa yang dikatakan Pak Mandi. Memang sih orang tua, cuman kalau saya sih lebih menitik beratkan perhatian selain orang tua juga pola pendidikan kita hari ini ya. Guru yang juga bisa berperan terhadap pembentukan karakter anak ya. Jadi kenapa sih di video itu kan cukup miris gitu ya, kalau kita ngelihat itu kan kalau di zaman kita itu ketika kita ketahuan mainan waktu ujian itu kan nggak segan-segan guru menegur langsung marah, kertas ditarik ataupun paling parahnya dikeluarkan gitu ya dari kelas ujian gitu ya. Kalau kita ngelihat video itu kan kita melihat ya masih ditegur pelan-pelan lah ya, istilahnya disapa dengan pelan-pelan, namun si anak saking frontalnya kemudian keluar emosi karena terganggu dan membanting pintu gitu kan. Ini kan miris. Jadi kalau saya kita ini perlu ya sebagai seseorang pendidik, guru, juga orang tua ikut sama-sama bekerja dalam menciptakan karakter anak hari ini gitu kan ya. Degradasi moral ya, itu sesuatu yang sangat miris lah. Anak-anak sekarang ini tingkah laku, tindak tanduknya, pola pikir, pola perbuatan, pola sikap, kepribadiannya ini kan tercipta ini kan biasanya karena beberapa faktor. Ada faktor teman, faktor lingkungan, atau faktor orang tua juga tadi yang sebagaimana dikatakan Pak Mandi gitu kan ya. Jadi kalau saya sih di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasiulwan, Pendidikan Anak ya atau Tarbiyatul Aulad, sebenarnya ada hadis Rasulullah, almar'u man ahabba lahu maktasaba, seseorang itu bersama orang yang dicintainya dan dia mendapatkan apa saja yang diusahakannya. Kemudian di sini ada hadis ya yang diriwayatkan Ibnu Asyakir, iyaka wa qarinusu fa innaka bihi tu'raf. Jauhilah oleh kalian teman-teman yang buruk karena sesungguhnya engkau akan dikenal dengan keburukan. Gitu kan ya. Nah, kemudian di dalam Quran surat Az-Zukhruf ya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagai seseorang baik orang tua maupun guru pendidik itu kita sebisa mungkin mulai memperketat pengawasan terhadap anak ya, karena apalagi anak itu udah di masa puberitas, udah tamyiz itu adalah tahapan di mana dia itu sudah bisa membedakan antara baik dan buruk.
ya. Kita perlu memantau secara lebih detail ya, perhatian kita, fokus kita itu dengan siapa dia berteman, temannya siapa gitu kan di rumah kan. Kemudian kalau dia pergi-pergi itu sama siapa, kemudian mau kemana, ngapain gitu kan. Di mana tempat hiburannya, di mana tempat istirahatnya, di mana tempat mainnya gitu kan. Ya kebanyakan kita hari ini kan orang tua mungkin sibuk bekerja, ya tidak terpantau. Yang penting ada alat komunikasi, kamu di mana, oh anak menjawab, tapi tidak secara kurang perhatiannya terhadap dengan siapa lingkungan ini, dia berteman ini. Sehingga kalau kita lihat ya ini adalah apa ya, feedback lah ya, apa yang dibuat oleh anak itu dalam video itu feedback apa ya, dari apa yang selama ini teman yang selama ini ada gitu. Jadi kan kita perlu melihat itu gitu kan ya. Kalau saya sih, menurut saya itu. Jadi kita mulai untuk fokus kepada pengawasan kita terhadap anak ini ya, dengan siapa dia berteman gitu. Ya, kalau menurut kalian berdua, kesiapan mental ya peserta didik untuk mengikuti perkembangan zaman ini, apakah sudah apa ya namanya, sudah siap atau belum ya? Kan kita tahu mudah nih kita menemukan informasi di internet, benar ya kan, di komputer, di laptop, udah nggak usah jauh-jauh, di HP, di mana aja bisa dibawa gitu kan. Nah, apakah ya anak tersebut atau peserta didik tersebut belum siap ya dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju, sehingga anak ini kok merasa apa ya namanya ya, akhlaknya itu kok menurun gitu. Adakah terkaitannya menurut kalian? Ya jelas sekali sih kan, media ini kan zaman hari ini kan ada hari dimana kita ini keterbukaan media, semua itu bisa diakses ya. Jadi apa yang dilakukan anak hari ini adalah apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka konsumsi ya, konsumsi konten-konten yang seperti apa yang mereka konsumsi. Ketika input itu baik, sebenarnya output itu akan baik. Namun ketika kita melihat output yang buruk, berarti ada input yang buruk gitu. Ada salahnya konsumsi media yang salah gitu loh. Sekarang ini anak ini, kalau kita bahas masalah ramah ya, saya pikir jarang kita temui anak itu yang ramah. Saya masih ingat ini. Kalau di zaman saya dulu, waktu zaman sekolah ya, kalau saya dipanggil sama guru gitu kan, langsung ya, ya Bu saya siap, disuruh apa, saya siap gitu kan. Kemudian ada guru yang lewat sampai nunduk-nunduk gitu ya. Ya sekarang ini kok saya lihat apa ya, berkurang gitu ya, bukannya tidak ada berkurang gitu ya. Untuk iya Pak, apa ya? Iya. Kalau saya melihat anak-anak ini, kenapa sih berat ya tangan mereka itu untuk mengulurkan tangannya, menggenggam tangan orang tua itu untuk mengajak saliman gitu, sampai kita kalau zaman dulu kan cium tangan sehari-hari jangan ketemu langsung papasan gitu saja. Kalau dulu kan kita ada rasa tawadu ya, ada rasa takut juga gitu. Namun karena mungkin saking akrabnya, atau mungkin ya dia, atau mungkin mereka itu udah ngerti lah gitu cara ini, sehingga mereka kadang-kadang menyepelekan hal itu gitu kan ya. Jadi kalau mau dicari ramah sekarang ini sudah hampir jarang sih siswa yang meskipun memang kalau kita dapati masih ada beberapa anak gitu yang masih, ya itu tergantung ya tadi yang ngomongnya tergantung orang tua sih ya. Ketika orang tua ngajak komunikasi, anak itu disapa, ya mereka pun akan ada sapa balik ke kamu. Ketika kita cuek pada anak-anak itu juga wajar loh, tumbuh itu dengan rasa yang kepekaan yang sangat dikit gitu ya, kepekaan yang sangat dikit ya gitu ya, menurut saya. Mungkin ya menambahkan sedikit,
kita hidup di zaman teknologi. Nah, biasanya kebanyakan orang tua itu malah buta akan teknologi, malah lebih paham anaknya gitu ya. Kan? Orang tua diajari sama anaknya gitu ya. Terkadang malah karena kita megang HP Android, anak itu sudah bisa membuka apapun. Gak kita bisa mungkir ya, anak-anak di bawah umur yang belum sampai umur 5 tahun aja dia sudah buka YouTube aja, dia sudah bisa, walaupun dia tidak bisa menuliskan itu, tapi dia bisa lewat suara Google. Dari situ ya benar sekali, teknologi itu akan semakin maju karena kita akan berhadapan dengan zaman teknologi apa tuh 2.0 ya ke depannya. Itu mau nggak mau orang tua kita harus benar-benar sebagai orang tua maupun pendidik nih, kita benar-benar memprotek anak-anak kita. Karena ya benar tadi sampaikan Pak Hanif tadi, jangankan ini, apapun yang dia dapat dari temannya dia akan meniru. Contohnya sekarang anak-anak zaman sekarang, kalau zaman kita dulu ya, kalau ditanya mau jadi apa cita-citanya, pasti nggak jadi polisi, tentara, atau dokter. Nah, kalau sekarang coba kita lakukan sosial eksperimen, coba ditanya tentang mau jadi apa, pasti selalu menjawabnya adalah gamers dan YouTuber. Karena penghasilan yang terbesar di situ kali ya. Karena mereka tergiur dengan hasil kerjanya mudah, terus mereka bisa mendapatkan apa aja dari situ. Nah, di sini perlu adanya edukasi dari orang tua maupun pendidik. Nah, kita kembali mengarahkan setiap anak, bukan di sini tidak mengatakan kalau YouTuber itu salah ya, tapi kita bisa mengarahkan dia bisa memilih menjadi, misalnya menjadi YouTuber, walaupun dia menjadi YouTuber dia bisa mengambil atau memilih konten-konten yang baik. Nah, jadi dia bisa kita arahkan memilih konten-konten yang baik, dia menjadi kreator YouTuber, dia memilih konten yang bisa mengajak seseorang melakukan hal-hal baik, misal sosial eksperimen, mengajak orang untuk bersedekah ataupun yang lainnya. Jadi perlu peranan penting dari orang tua maupun dari pendidik atau gurunya. Jadi antara guru dan orang tua itu harus ada sinergi, saling menguatkan untuk mengarahkan bagaimana masa depan anak tersebut. Ya. Jadi karena zaman ini semakin canggih, 5.0 ya, mau masuk 5.0 ya. Sekarang 4.0. Sekarang 4.0 ya. Kita bersiap untuk 5.0. Nah, sudah siapkah itu kan? Untuk mempersiapkannya tentu dalam Islam itu ada pandangan atau cara ya mendidik anak yang tepat itu sebaiknya bagaimana gitu ya. Menurut Pak Hanif sendiri bagaimana? Ya, ini kan kita kembali lagi kepada tugas pendidik, dalam hal ini orang tua juga sebagai pendidik ya di rumah. Dan tempat sekolah juga ada guru yang juga bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Jadi agama Islam, agama kita itu telah memerintahkan siapa saja yang memiliki tanggung jawab mengarahkan dan mendidik, terlebih kepada orang tua, untuk senantiasa menghiasi pribadinya dengan akhlak yang luhur, kelemah lembutan, dan perilaku yang penuh kasih sayang. Inilah arahan Islam tentang akhlak yang luhur dan perlu perilaku kasih sayang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Dan sekiranya ketika sebagai seorang pendidik ataupun orang tua yang mendidik anak untuk menjalin komunikasi dengan anak ini dengan bahasa yang baik-baik ya, dengan bahasa-bahasa yang baik, karena Al-Quran pun memerintahkan kita untuk waqulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Karena yaitu kenapa mereka itu bisa muncul
karakternya frontal, karena mungkin bisa jadi melihat ada yang frontal juga terjadi di lingkungan keluarga ataupun internal mereka, sehingga ya bisa mendorong mereka untuk langsung otomatis kayak gitu tanpa ada pikiran. Seandainya kalau di awal si anak kita ajarkan ke lemah lembutan gitu, mungkin dia pun akan bersikap lemah lembut tadi gitu ya. Di sini juga di dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Imran, walaupun tafadun khalidul qalb lang fadu min haulik, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka juga akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi yaitu akibat yang akan kita dapatkan ketika kita itu keras gitu. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan di dalam segala hal. Oleh karenanya ya kita nih kalau bisa ya sebagai orang tua ini, kenapa sih anak-anak ini suka game gitu? Kenapa? Karena game itu sesuatu yang ketika kita anak melakukan, responnya cepat. Kita ngeklik apa langsung game itu apa langsung ngapain gitu, bergerak gitu kan ya. Kita kesini, scroll kesini, dia kesini, kita kesana kesini, kesana kesini. Jadi ada semacam kayak notifikasi lah ya, kayak kalau kita ini ngapain dia ngikut sesuai dengan arahan kita gitu. Nah hendaknya juga kita upayakan, kita sebagai orang tua ataupun pendidik itu juga seperti itu. Seandainya orang tua ketika anak itu ngajak komunikasi ataupun bertanya sesuatu, ngajak bercanda, bermain, orang tua itu langsung sigap seperti layaknya game tadi. Anak pengen ini kita iniin, anak pengen kenyamanan kita buat nyaman gitu. Itu pun saya yakin anak akan lebih puas bersama orang tuanya ketimbangkan dengan selain dari itu gitu kan. Tapi sayang kan anak itu kan nggak mendapatkan kepuasan, sehingga mencari kepuasan dari ya game tadi itu. Oh, ini lebih asik nih daripada orang tua, kata mereka gitu. Iya. Terakhir Pak Hanif dan Pak Wandi nih, jadi untuk mengakhiri kegiatan kita nih, podcast kita nih, adakah pesan ya teruntuk anak di sana atau orang tua yang di luar sana gitu ya, melihat podcast ini, bagaimana sih kita saling sama-sama menjaga agar ramah itu, bukan hanya di anak tapi guru juga ya, semua deh ya, itu berjalan dengan relnya deh. Ya itu, balik lagi kita butuh sinergi antara orang tua dan guru. Di sini mungkin untuk di rumah butuh sinergi atau bantuan dari orang tua, dan untuk menerapkan, contohnya untuk sekolah kita kan, kita sudah mengajarkan di sini, kita sudah melakukan 3 ya, dia ada sholat waktu itu ya, kan Quran dan makan ramah. Nah kita mencoba untuk merubah bagaimana perilaku anak-anak. Nah maka nanti ketika kita butuh ini bantuan atau sinergi dari orang tua, untuk ketika Ananda sudah di rumah, kita minta bantuan orang tua untuk saling meningkatkan. Insya Allah saya percaya untuk anak-anak contohnya di IBS itu sudah tertanam kebiasaan sholat, kebiasaan Al-Quran, kebiasaan ramah. Nah tinggal kitanya sebagai orang tua untuk tetap mengawasi, bersinergi antara orang tua dan guru. Bersinergi untuk mendampingi perkembangan anak. Nah, jadi ketika anak butuh ini pertanyaan, ini dia bertanya tentang apa, kita perlu open ya terhadap apa pertanyaan dia. Kita butuh arahkan dia mau kemana, seperti apa. Jadi sinergi antara guru dan orang tua di rumah. Baik, dari ya yang paling penting itu adalah fondasi ya, apalagi di usia balik mereka saat ini, perlunya kita ekstra pengawasan
jadi jangan biarkan anak-anak kita, masa depan kita gitu kan, ini kan sesuatu yang mahal bagi kita ya itu ya, itu hilang dan kita akan menyesal kemudian gitu kan. Kalau kita tidak sibuk hari ini, maka kita ya nanti akan disibukkan di hari kemudian. Anak ini adalah amanah, anak ini adalah cobaan untuk orang tuanya, dan bagi guru ini sebuah tantangan dan juga cobaan untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan memang benar-benar karakter akhlak yang mulia, yang penuh keramah tamahan, ya output yang kita harapkan ini gitu. Oleh karenanya ya tanamkan nilai-nilai komunikasi yang efektif, komunikasi yang penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan. Kalau pengen menghasilkan ramah, setidaknya orang tua juga sudah harus mencontohkan ramah itu kepada si anak. Ya, guru itu sudah mengajar dengan ramah. Ya, anak pun juga nanti akan dengan sendirinya dia akan punya output ramah. Ya tadi apa yang diisi dia itu yang akan keluar, gitu kan ya. Tapi kalau kita sebaliknya ya, di rumah bentak gitu, juga kadang-kadang kita agak keras gitu ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang sikap keras itu memang kita butuhkan ketika memang anak-anak memang sudah di luar kendali, ya kita butuhkan untuk itu. Namun ketika masih bisa untuk kita di cooling down aja gitu, kita nyantai, relax gitu. Saya pikir itu tugas kita, itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah hak mereka ya. Kita punya hak dari anak, mereka juga punya hak dari anak, dan kita juga punya kewajiban kepada anak, dan anak itu nantinya juga punya kewajiban terhadap orang tuanya. Oleh karenanya apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak, yaitu bukan murni kesalahan si anak ya. Bisa jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih itu bisa terjadi. Kalau kita telusuri, mungkin bisa jadi ya karena lingkungan ataupun bahkan karena orang tuanya. Oleh karenanya ketika kita menginginkan kebaikan, hendaknya kita terlebih dahulu baik gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Oke. Cukup ya? Iya. Yes. Kayaknya makin lama makin tidak terkendali. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dari hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.